Hajar menyebutkan wa baqiya minal arkan al-hajj. Tinggal satu dari rukun Islam, haji yang belum disebutkan. Yang disebutkan rukun Islam kan 5. Yang jelas syahadat semuanya sama dalam urusan syahadat itu. Tapi dalam urusan sholat, zakat, puasa, satu lagi haji. Ada pintu haji jemaah. Ada sahabat-sahabat Nabi yang umroh dan hajinya sampai 60 kali jemaah. Terkadang orang berpikir, Ustaz, katanya nggak boleh haji berulang kali, bid'ah tuh. Rasul SAW haji cuma sekali. Betul jemaah. Nabi berapa kali haji? 1 kali, subhanallah. Kenapa beliau sekali berhaji? Karena setelah berhaji meninggal sallallahu alaihi wasallam. Beliau hajinya itu pada tahun ke-10 Hijriah. Beberapa bulan setelah haji beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah. Kalian ikuti itu haji dengan umrah, umrah dengan haji. Fa innahuma yanfiyanil kufra wal faqra. Kama yanfil kir khabathal hadid. Atau kama qala Rasul SAW, sesungguhnya haji dan umrah itu bisa menghapuskan, membersihkan kekufuran dan kefakiran. Ingat, kekufuran dan kefakiran. Orang kalau berangkat haji ingat sama Allah, berangkat lagi ke sana, itu perintah Allah. Apakah dalam bayangan antum haji itu gampang? Berat jemaah. Kalau antum berangkat ke puncak, nikmat ya, duduk-duduk, minum teh. Haji itu, kata seorang, latihan perang tuh haji. Dan memang latihan perang. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nara annal jihad afdalul a'mal." Kita melihat jihad ini adalah amal yang paling mulia. Afala nujahid? Apakah kita nih wanita-wanita nggak berangkat perang juga? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Alan nisa'i jihadun la qital fi. Wanita-wanita itu ada kewajiban jihad yang tidak ada peperangan di sana. Al-hajju. Haji dan umrah tuh. Haji jemaah. Jadi haji itu memerlukan pengorbanan dan perjuangan. Maka orang yang berulang kali berangkat haji, dia yakin. Tapi Ustaz, apa tidak memberikan peluang kepada orang lain? Dia daftar. Orang semuanya daftar. Beda dengan orang yang serobot sana, serobot sini, sikut sana, sikut sini, kepingin haji tiap tahun. Dia melakukan tindakan-tindakan yang berdosa, beda tuh, ada hitungannya. Karena ada orang yang berhaji berkali-kali untuk dipuji orang. Dia berhaji, Masya Allah. Dan kalau nggak dipanggil Pak Haji, sakit hati. Ente subhanallah, ana nih sudah 5 kali haji, nggak dipanggil haji sama ente. Ada orang seperti itu, subhanallah. Hajinya nih untuk masuk surga, bukan untuk dapat peci putih. Dan alhamdulillah, dulu jamaah, dulu nggak boleh itu yang nggak haji pakai topi putih itu. Antum udah haji? Hah? Belum antum? Nggak apa-apa pakai peci putih itu. Dulu itu topi disebut peci apa? Peci haji. Peci haji dulu. Jadi yang belum haji pakai peci hitam gitu kan dulu kan? Enggak, tapi sebenarnya nggak ada urusan tuh haji nggak haji. Tapi dikenal dulu peci putih itu dijualnya di Mekah gitu loh. Orang kalau berangkat haji bisa beli peci putih. Maka dia disebut Pak Haji. Ingat, yang bisa haji berkali-kali dia menghapuskan kekufuran dan kefakiran. Saya pernah mewawancarai seorang jemaah haji yang haji 3 kali. Tua renta, sudah 60 lebih umurnya. Saya ngobrol, Bapak berapa kali haji? Dulu kita biasa wawancara buat radio, rekaman. Masjid Nabawi kita tanya, kalau nggak salah dia orang Kediri apa orang Madiun. Bapak udah berapa kali haji? Kata dia, sudah 3 kali Ustaz. Saya tanya, 3-3-nya plus Pak? Iya. Haji plus sekarang berapa jamaah bayarnya? 120. Masya Allah. $8.500. Dia 3 kali. Saya ngomong, Bapak kok bisa berangkat 3 kali? Gini ceritanya Ustaz, dia cerita. Saya punya rezeki, saya daftar haji. Udah tua dia berangkat haji. Setelah pulang haji saya ngomong, ya Allah kalau kau berikan rezeki kepadaku, aku nggak akan berangkat haji lagi. Aku akan bangun masjid di kampung. Masya Allah, dia dapat rezeki lagi, dia bangun masjid.
Ternyata Ustaz, habis bangun masjid dapat rezeki lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ana daftar lagi. Gak takut miskin jamaah. Kalau kita berpikir kan, ini mah diputar Ustaz. Bisa beli herbal 1 karung gitu kan. Orang kalau diputar 100 juta. Orang kan pikirnya dunia dia. Dia nggak takut. Ana daftar lagi berangkat haji Ustaz, alhamdulillah. Kemudian ketika haji kedua itu ana berjanji lagi, ya Allah, kalau kau berikan rezeki kepadaku, aku nggak akan berangkat haji. Tapi aku akan aspal jalan di kampungku. Subhanallah. Saya dapat rezeki lagi Ustaz, saya aspal jalan di kampung. Selesai ngaspal jalan, duit saya nggak habis. Subhanallah jemaah. Orang nggak takut miskin. Allah itu tinggal kun fayakun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar, solusi untuk segala perkara dia. Dan Allah akan kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dia ngomong, ya inilah saya berangkat yang ketiga kali. Para jemaah, di surga itu ada pintu haji insya Allah. Maka yang punya rezeki sekarang, kalau daftar tahun ini berangkat kapan jemaah? Berapa? 10 tahun. Yang bilang 10 tahun berarti nggak tahu. Jamaah di Jember itu sudah 20 tahun. Jadi kalau daftar haji umurnya 60 tahun, dia baru bisa berangkat umur 80. Subhanallah. Dan di Singapura kata teman hampir 30 tahun. Karena tiap tahun hanya 1000 orang yang berangkat, kalau saya nggak salah. Jadi cuma 1000 orang, orang rebutan di sana daftar. Karena cuma 1000 orang tiap tahunnya. Maka subhanallah, antum nih yang punya rezeki lebih. Bismillah, daftar aja, daftar. Mungkin ini nih pintu ana masuk surga nih. Daftar haji. Urusan berangkatnya serahkan kepada Allah. Karena belum tentu kita bisa berangkat. Dan haji itu usahakan dalam kondisi muda. Capek haji, apalagi jemaah Indonesia yang hajinya biasa. Sampai 9 kilo jemaah. Itu jemaah haji Masya Allah. Sering kita itu ketemu jemaah haji tersesat. Kenapa tersesat? Mereka berangkatnya sebelum subuh. Masih banyak lampu. Ah, tandanya nih lampu ini. Nanti kita kumpul di lampu ini. Berangkat bener nih. Pulang dari masjid lampunya nggak ada. Dia ngomong, kumpul di mana nih? Subhanallah, subhanallah jamaah. Karena mereka orang-orang tua, kebanyakan yang haji itu orang sudah tua renta. Ketika umroh, dia pegang sama apa? Kainnya yang di depannya puter-puter jalan gitu kan. Lepas kainnya, bingung dia. Pegang kain sana, kain sini. Subhanallah. Makanya kalau mau berangkat haji, tatkala muda. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah itu memiliki kewajiban atas manusia agar mereka berhaji ke rumah Allah apabila mereka mampu. Dan ingat, kemampuan ini dalam mazhab Imam Malik, yang mampu jalan kaki. Orang-orang Afrika, kata teman-teman dari Afrika di Madinah tuh, dulu kakek nenek mereka berangkat haji itu 7 tahun. 3 tahun perjalanan, berangkat, setahun di Mekah Madinah, 3 tahun balik mereka. Dan mereka ngomong, kalau setelah 7 tahun aku nggak balik, maka istriku mulai iddahnya dan warisan sudah dibagi. Perjuangan jamaah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Allah menyuruh Nabi Ibrahim ketika selesai membangun rumahnya, umumkan kepada orang-orang untuk datang haji itu. Kata Ibrahim, ya Allah, mana mungkin suaraku sampai? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa dikatakan kepada Ibrahim, innama 'alaikan nida wa 'alayyal balagh. Tugasmu memanggil, mengundang mereka untuk berangkat haji. Aku yang akan menyampaikan. Subhanallah. Akan datang orang-orang dari tempat-tempat yang jauh dengan onta yang sudah kurus kerempeng karena perjalanan yang panjang jemaah. Maka ingat, yang mampu berhaji-haji jemaah. Di surga itu ada pintu haji. Tapi yang nggak mampu ya nggak usah. Karena itu kewajiban untuk yang mampu.